Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penafsiran iman dalam Al-Quran. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Ari Prastio, dengan NIM 202111267. Lalu ada Mbak Cesa Luhur Nur Cahyani dengan NIM 202111286. Lalu ada Mbak Iza Apriliani Dwi Hanifah dengan NIM 202111298. Masuk ke dalam pembahasan. Pengertian iman, Quran Surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa iman adalah membenarkan Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Pengertian iman menurut beberapa ahli. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi, keimanan seseorang yang sesungguhnya ialah membenarkan Allah dan Rasul-Nya di dalam hati dan tidak ada lagi keraguan dan kegoncangan. Menurut Muhammad Nasib Al-Rafa'i, dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, orang yang benar beriman adalah mereka yang berjihad di jalan Allah, membenarkan segenap jiwa dan raganya demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kokoh dengan satu posisi yang tulen dan tidak bisa digoyahkan oleh hal apapun. Menurut Hamka kitabnya, Tafsir Al-Azhar, yang dimaksud dengan iman adalah mereka bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa ragu sedikit pun. Mereka tidak mau berdiam diri karena berdiam diri bukanlah tugasnya. Penafsiran Al-Baidawi tentang iman. Penafsiran atas potongan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Mujadalah 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah, ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu yang beruntung. Iman secara bahasa merupakan ungkapan tentang membenarkan sesuatu. Kata iman diambil dari kata al-aman. Seperti bahwasanya orang yang membenarkan sesuatu, maka dia akan mengamankan hal yang diyakini kebenarannya itu dari pendustaan dan ketidakcocokan atau perbedaan. Kata iman terkadang disebut secara mutlak atau seutuhnya atau tanpa pembatas dengan makna percaya atau yakin, yaitu dari segi bahwasanya orang yang percaya atau yakin akan sesuatu maka dia menjadi orang yang aman dan dalam suatu itu dan hal yang atau sesuatu. Allah berfirman, Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Dia atau Allah telah tetapkan atau tanamkan keimanan di hati mereka. Wa qalbuhum mutmainun bil iman, dan walam tumin qulubuhum pada ayat-ayat keimanan. Kata iman diikuti atau dihubungkan dengan amal solih secara berkali-kali di berbagai tempat atau ayat. Kemudian dibarengi dengan hal-hal yang terkait dengan maksiat. Dalam redaksi tafsir Al-Baidawi tahun 1484 pada halaman 241 yang berartikan, dan atau padahal hati orang yang dipaksa kafir itu tetap tenang dalam keimanan, tidak berubah keyakinannya. Dalam hal ini terdapat petunjuk bahwa iman tidak lain adalah membenarkan dengan hati. Dan ada pula dalam Al-Baidawi halaman 126 yang artinya ayat sebelumnya, hai Rasul, jangan bersedih terhadap orang-orang kafir yang memperlihatkan kekafirannya, yaitu orang-orang yang mengatakan, kami beriman dengan mulut mereka, tetapi hati mereka tidak beriman. Bertambahnya iman pada Quran Surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maksudnya mereka adalah orang yang sempurna imannya. Dimaksud dengan disebut nama Allah ialah menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya. Menurunnya iman. Hal-hal yang dapat mengurangi iman tentunya merupakan hal buruk yang sering dilakukan oleh orang-orang yang buruk perangainya, seperti melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pada surat An-Nisa ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina aminu summa kafaru summa aminu summa kafaru summa dadu kufran lam yakun nillahu liyaghfira lahum walaliyahum sabila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula merujuki mereka kepada jalan yang lurus. Maksudnya ialah di samping kekafirannya, ia merendahkan Islam pula. Maksudnya ayat ini adalah kekafiran mereka semakin bertambah dan terus-menerus melakukan kekafiran, sebagaimana yang tampak dari perilaku mereka. Jika tidak, maka orang kafir yang beriman dan memurnikan keimanannya serta melepaskan diri dari kekafiran akan ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang mendatangkan keampunan, karena Islam menutupinya yang sebelumnya. Maka kemudian barometer iman seorang mukmin dapat dilihat dari ketaatannya kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wujud dari ketaatannya kepada Allah bisa dilihat dari caranya melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kami tentang penafsiran iman dalam Al-Quran. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.